saya Fajar. Selamat datang di kelas teori portofolio dan analisis investasi. Hari ini kita akan membahas tentang obligasi. Apa itu obligasi? Yuk, sebelumnya kita lihat seberapa jauh pemahaman masyarakat tentang obligasi. Tahu obligasi nggak? Surat utang. Surat utang. Kamu tahu obligasi nggak? Tahu. Apa? Tahu. Tahu obligasi nggak? Tahu. Tahu obligasi nggak? Obligasinya. Lupa. Tanya tahu obligasi. Jangan sini. Tahu nggak? Obligasi saham. Obligasi. Wah, ternyata masih banyak yang belum tahu ya tentang obligasi. Yuk, kita tanya langsung pada ahlinya. Obligasi itu seringkali disebut sebagai surat utang yang seperti kita ketahui. Kemudian juga obligasi itu sebagai efek yang diperdagangkan di pasar modal. Kalau kita lihat dari definisinya, obligasi itu biasanya merupakan surat utang menengah jangka panjang yang dapat dipindahtangankan, yang berisi janji-janji kepada pihak pembeli berupa imbalan bunga dan akan mengembalikan pokok utang kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Nah, sudah mengerti kan apa itu obligasi? Sekarang, mari kita simak apa saja karakteristik dari obligasi. Karakteristik obligasi. Yang pertama, nilai nominal adalah nilai pokok dari obligasi yang akan diterima pemegang obligasi pada saat jatuh tempo. Kedua, kupon adalah nilai bunga yang diterima pemegang obligasi secara berkala. Ketiga, jatuh tempo adalah tanggal di mana pemegang obligasi akan mendapatkan pembayaran kembali pokok atau nilai obligasi yang dimilikinya. Keempat, emiten adalah perusahaan penerbit obligasi. Gitu. Lalu apa aja sih jenis-jenis dari obligasi itu? Mending kita denger yuk penjelasan dari Mbah Kakung Lintang. Obligasi. Obligasi memiliki beberapa jenis. Yang pertama adalah obligasi pemerintah atau biasa disebut government bonds. Obligasi ini diterbitkan oleh pemerintah pusat. Contohnya adalah sukuk retail dan ori atau obligasi negara retail. Yang kedua adalah obligasi perusahaan atau biasa disebut corporate bonds. Obligasi ini diterbitkan oleh perusahaan baik yang berbentuk badan usaha milik negara atau BUMN atau badan usaha swasta. Contohnya adalah Unilever. Yang terakhir adalah obligasi daerah atau yang biasa disebut municipal bonds. Obligasi ini diterbitkan oleh pemerintah daerah untuk membiayai proyek-proyek yang berkaitan dengan kepentingan publik. Namun, obligasi ini belum ada di Indonesia. Yeay, sekarang kita membahas kelebihan obligasi. Bagi perusahaan, keuntungan obligasi lebih ditujukan untuk meningkatkan modal bagi perusahaan itu sendiri. Sedangkan bagi investor, selain mendapatkan pendapatan bunga, investor obligasi juga akan lebih diprioritaskan dibandingkan investor saham dalam pelunasan hutang.